Halo everyone, perkenalkan nama saya Marsyanda Siti Dundungan. Di video kali ini saya akan memaparkan definisi materi pengarahan manajemen secara umum menurut para ahli, pemahaman pribadi, dan contoh asisten. Definisi pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi, yaitu fungsi manajemen yang mengarahkan atau memberi perintah terhadap suatu tindakan agar dilaksanakan dengan baik. Suatu jalan untuk meneropong proses manajemen ialah dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi dasar yang bersama-sama menopang proses itu. Fungsi-fungsi ini merupakan elemen-elemen dari semua aplikasi konsep-konsep manajemen. Fungsi-fungsi ini adalah mutlak bagi semua tingkat aktivitas manajerial, mulai dari pengawasan atau supervisor langsung sampai ke kepala eksekutif. Mereka adalah fundamental untuk semua tipe usaha kooperatif, termasuk firma-firma usaha niaga, kantor-kantor pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial. Mereka merupakan entitas dalam bermacam-macam penerapan seperti pemasaran, manufaktur, finansial, dan badan-badan umum. Masing-masing otoritas yang berbeda memberikan nama sendiri-sendiri untuk fungsi-fungsi manajemen. Namun demikian, secara umum telah disepakati bahwa ada beberapa tugas-tugas aktual seorang manajer. Directing merupakan suatu kegiatan untuk mengintegrasikan usaha-usaha anggota-anggota dari suatu kelompok sehingga melalui tugas-tugas mereka dapat terpenuhi tujuan-tujuan pribadi dan kelompoknya. Semua usaha kelompok menghendaki pengarahan apabila ingin secara sukses mencapai tujuan akhir kelompok tersebut. Menurut George Terry, directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Dikatakan juga di salah satu buku bahwa arti dari directing sendiri adalah kepemimpinan. Pengarahan yang baik bukanlah suatu bentuk kediktatoran. Para pekerja yang mengharapkan dapat diberikan informasi-informasi yang diperlukan mengenai jumlah, kualitas, dan batas waktu yang diperkenankan untuk pekerjaan tersebut. Adat dan kebiasaan berpengaruh pada semua bentuk pengarahan. Sebagaimana bisa tugas-tugas yang akan dilaksanakan akan dipecah ke dalam serangkaian tugas-tugas rutin. Biasanya dengan cara bekerja sama, tugas-tugas dapat diselesaikan. Pengarahan dapat berupa suatu tugas rutin, perintah tugas berulang. Pengarahan atau directing menurut sumber lain adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi, mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik. Para ahli banyak berpendapat kalau suatu pengarahan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen. Karena merupakan fungsi terpenting, maka hendaknya pengarahan ini benar-benar dilakukan dengan baik oleh seorang pemimpin. Seorang manajer yang baik hendaknya sering memberi masukan-masukan kepada anggota karena hal tersebut dapat menunjang prestasi kerja anggota. Seorang anggota juga layaknya manusia biasa yang senang dengan adanya suatu perhatian dari yang lain. Apabila perhatian tersebut dapat membantu meningkatkan kinerja mereka. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang merangsang tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh individu, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut agar sistem organisasi seimbang. Pengarahan juga sangat erat hubungannya dengan komunikasi. Semakin baik komunikasi yang digunakan manajer, semakin mudah pengarahan berjalan. Karena objek dari manajemen, khususnya pengarahan, adalah objek hidup atau manusia, sehingga diperlukan saling pengertian untuk dapat menjalankan suatu sistem. Fungsi dan peran
manajer dalam fungsi pengarahan atau directing. Manajer adalah bagian dari kelompok kerja, juga dikatakan bahwa manajer merupakan bagian dari bawahan. Manajer merupakan pejabat sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Ia harus memilih dan mengintegrasikan mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang dihadapi. Biasanya hal tersebut relatif tidak pelik apabila menyangkut bangunan, mesin, dan modal. Akan tetapi bagi manusia pengarahan diperlukan, dan hal ini merupakan suatu masalah yang lebih kompleks. Manajer mempunyai pengaruh yang benar untuk mempengaruhi sikap anggota kelompok. Sifat kepercayaan dan sikap dari manajer terhadap anggota kelompokan dinilai oleh bawahannya dan akan mempengaruhi efektivitas manajer dalam memberikan pengarahan kepada mereka. Manajer harus memperoleh rasa hormat dari pengamat dan bawahannya. Peranannya diharapkan dari manajer berbeda dari peran anggota kelompoknya. Manajer lebih banyak mengetahui perubahan-perubahan yang akan terjadi dan memiliki atau sekurang-kurangnya harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Manajer juga terpisah dari kelompok karena merekalah yang menentukan sekurang-kurangnya tentang siapa yang mendapatkan tugas-tugas, siapa yang dipromosikan, siapa yang dipecat, dan siapa yang mendapat kenaikan gaji. Member pengarahan uang efektif dapat dilaksanakan oleh seorang untuk satu kelompok. Biasanya manajer yang melakukannya karena manajer dapat mengetahui bawahannya dan mengetahui kemampuan kaliannya, mengerti akan kapasitas dan keinginan-keinginannya, mengetahui apa yang dapat dihasilkan, dan telah mengamati sikap hidupnya. Dengan semua latar belakang tersebut, manajer akan mampu untuk memilih teknik memberikan untuk mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara yang terbaik, menyediakan informasi yang akan diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah yang efektif dan menunjang pengarahan yang penting. Hal tersebut dapat terlihat pada pengarahan pegawai baru, akan tetapi dapat berlaku sama pada pegawai yang sudah lama bekerja. Jadi menurut pemahaman pribadi saya tentang materi yang telah saya lihat, pengarahan merupakan fungsi yang sangat penting dalam manajemen karena merupakan upaya berbagai jenis tindakan itu sendiri supaya semua anggota kelompok atau individu mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah bisa berupaya supaya mencapai sasaran organisasi yang sesuai dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan di awal dengan memakai cara yang terbaik dan benar. Contohnya kasus yang sederhana kayak misalnya waktu pertama masuk kelas, Mel sudah memberikan arahan kepada orang kelas. Mel bilang kalau suka nilai bagus, rajin masuk, bikin tugas. Kalau misalnya ada tugas lebih aktif atau lebih kritis dalam kelas, perhatikan kalau Mel sementara menjelaskan, yang ribut kalau Mel sedang menjelaskan sesuatu dan lain-lain. Secara tidak langsung sebenarnya orang sedang diberi arahan dari Mel walaupun dia tidak bilang secara langsung atau terang-terangan, tapi maksud dan tujuan Mel baik yaitu untuk mengarahkan orang kelas agar boleh mencapai sasaran organisasi, yaitu nilai yang baik dan etika yang baik dengan cara memakai atau mengaplikasikan cara yang terbaik dan benar, yaitu arahan yang telah Mel berikan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu pengertian dan contoh kasus yang singkat dari pemahaman pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya.